Gue tuh dari kecil dibully karena gue aneh, beda sendiri. Gue kagak mau main Barbie, gue main tanah, main cacing, gue main layangan, main bola. Gue di keluarga gue tidak diajarkan yang perempuan tuh harus gini, harus gitu. My parents nggak ngajarin yang perempuan tuh gini loh, harus perempuan jangan main bola, main masak. Wah enggak, gue diajarkan lu mau masak, mau apa, semua orang bisa ngelakuin itu. So there's no barrier at all bagi gue antara perempuan dengan laki-laki, kecuali just the gender, just sex. Dimana gue tertarik, merasa terchallenge, gue lakuin aja. I do what I love so much. Orang ngeliat gue aneh, nggak ada yang mau temenan sama gue misalkan, I don't care. Tapi bagi beberapa orang terinspirasi. Dan gue seneng orang-orang memandang gue seperti itu. Anjir, si Bunga bisa gini, gue juga bisa deh. Gue pengen orang-orang yang lagi down, lagi apa, mereka ngeliat gue, anjir, dia aja yang begitu bisa, masa gue enggak? Semua gue lakuin kalau bisa. Gue pengen punya banyak skill, do everything yang belum pernah gue lakuin. Mencintai diri sendiri ya, yang orang bilang. Dulu tuh gue karena dibully, akhirnya gue tidak pede. Gue tuh sampai sekarang makan kalau gue mau manggung, gue tuh masih anxiety-nya parah banget. Gue misalkan mau manggung nyanyi, mau manggung cheerleader, gue tuh anxiety dulu kan. Karena gue ingat gimana gue dibully dulu. Gue pernah cerita juga nih yang pengalaman gue pernah audisi JKT48 waktu SMA. Gue mengundurkan diri dari JKT48 cuma gara-gara apa? Gara-gara gue dibully satu sekolah. Gue ngerasain, dan gue tahu itu. Tuh gimana ya? Sebenarnya panjang juga sih kalau misalkan kita diceritain dari awal gimana kenapa gue bisa punya boundaries kayak gini sama orang tua. Padahal gue tuh nggak dekat dari kecil sama orang tua. Gue broken home, tapi siapa who know? Siapa yang nggak broken home zaman sekarang ya kan? Semua orang kayaknya broken home gitu kan. Tapi gini loh, dari tiap kejadian yang gue alami, makin gue bikin gue deket sama dia. Terutama juga nggak tahu kenapa malah jadi makin tua malah makin deket ya. Dan gue malah di umuran sekarang gue sempat ngomong gini kayak, Mi, kalau Mimi udah nggak ada, gue nggak tahu deh gimana. Tapi kan lu dulu gue saking gue nggak mau ninggalin rumah. Gue maksudnya gue sering main, jarang pulang. Tapi maksudnya gue nggak mau hidup berpisah. Stop. Gue nggak mau ninggalin rumah, jarang main tapi nggak pernah. Gimana sih maksudnya abis ini? Gimana sih? Oke, maksud gue gini, gue kalau normally anak sekarang mau tinggal sendiri, nggak tinggal lagi sama orang tua. Kalau gue pengen tinggal sama mama gue terus sampai gue mati. Kalau dilihat dari track record kecil, gue tuh udah deket sama bokap awalnya. Waktu kecil gue sering diajak kemana-mana segala, tapi sama nyokap juga sering diajak. Cuman at the end, perkara demi perkara dan gue makin dewasa juga, gue menyadari bahwa yang selalu ada buat gue tuh nyokap. Kalau yang kasus-kasusnya kecil-kecil kenakalan remaja, gue nggak tahu cuma deh kalau gue ngomongin sama lu, gue nggak tahu mana kasus yang besar mana kasus kecil. Karena menurut gue semuanya itu kasus besar. Bener nggak sih? Ini sih kayak bisa ukuran kita ya. Iya gitu, itu kasus besar bunga sih. Masih? Oh dulu masih diomelin, tapi pas kalau kasus besar, justru emak gue nggak ngomel. Malah kebalik. Maksudnya kalau yang kecil malah, harusnya yang kecil kan malah yang biasa. Kecil malah dibawelin, diomelin, kamu tuh gimana kuliah? Apa sih kuliah kan maksudnya kenakalan kita kecil lah gitu kan, kenakalan anak-anak yang males kuliah tuh kayaknya kan bukan hal yang besar banget. Tapi kalau gue tahu track record tuh juga salah satu penyintas kan ya, penyintas kampus. Penyintas beberapa kampus yang lu dijakin. Di beberapa kampus yang dijakin. Ngumpulin almet coy. Iya banyak banget ya materinya. Jadi gue bisa menyamar kalau kemana. Kalau dia lagi demo ya. Iya bisa kan aja. Banyak banget. Pakai almet, gue pakai almet mana gitu kan. KTM juga bisa. Ada 3 kampus gue punya almet. Ini kayaknya OTW yang keempat tahun ini. Balik lagi dulu, gue pengen kita fokus dulu sama banyak yang terjadi antara gue dengan nyokap dari gue kecil yang membuat gue dulu tuh benci banget sama nyokap. Kita seorang anak punya idealisme sosok ibu nggak sih? Ibu tuh harusnya begini. Dan itu tidak gue rasakan dari kecil. Seorang ibu yang antarin anaknya ke sekolah, apa segala macam, nemenin gue lomba. Gue dari kecil nggak pernah kayak gitu. Sekolah dianterin sampai sekolah, kalau gue sekolah sendiri naik angkot dan kaki. Udah.
sebenarnya 2020 belum lama sih titik baliknya. Dekat sih tapi dekat cuman just biasa aja gitu. Gue tidak pernah cerita, gue nggak pernah open. Sekarang gue malah sahabatan banget teman. Setelah momen apa kalau gue boleh tahu? Nah, momen yang cukup berat ya karena di situ posisinya kronologisnya gue masuk IGD, gue hampir mati aja, gue udah sakaratul maut. Gue waktu itu udah di IGD, gue udah fight out, udah sempet berhenti jantung gue. Terus pokoknya gue bangun-bangun transfusi darah, udah ini apa? Infus sama oksigen, ya kan? Itu yang gue temuin siapa coba? Pas gue lagi tertidur itu, nenek gue. Itu sebelum gue operasi kan, karena gue operasi abis itu. Tapi itu gue nemuin nenek gue, terus gue langsung nyokap, langsung gue telepon nyokap gue baru nyampe di Soekarno Hatta, baru habis tugas dari Kalimantan. Jadi hitungannya terus deh, lu kan udah masuk posisinya udah ada udah masuk. Itu mereka dokter nggak, petugas rumah sakit nggak ngomongin siapa-siapa gitu? Iya kan ngubungin temen gue datang, tapi gue kan harus dioperasi kan. Karena gue harus ada tindakan, harus butuh orang tua, nggak boleh sama temen. Iya. Gue tadi mau temen gue aja, gue mau kalau misalkan boleh sama temen mungkin sampai detik ini gue nggak akan deket sama nyokap. Emang udah jalan Tuhan kayak gitu ya. Orang setelah gue operasi nyokap cuma Mimi nggak mau tahu ceritanya seperti apa, kenapa bisa terjadi sampai seperti ini. Yang penting kamu sekarang udah selamat, jangan dilakuin lagi, recovery aja. Terus kamu bangkit, wake up lagi, jangan dulu. Karena gue tipe anak yang gini, I have very bad mental illness ya kan. Jadi gue kalau udah super stress, gue orang yang nggak bisa cerita, tapi gue langsung ngelakuin kegilaan. Everything man, my word. Everything. Gue jadi kayak mau tear up gitu kan. Gue sebucin itu sama nyokap gue sekarang. Anak sama orang tua itu ada 2 jenis hubungan. Satu tipe yang anak sama orang tua banget, parent banget. Satu lagi lu sama sahabat banget. Bestie. Dan gue sama nyokap sudah dulu mungkin waktu kecil yang orang tua banget, gue takut diomelin, takut apa. Tapi setelah kejadian itu gue yang jadi bestie banget. Bahkan nyokap gue tiap apa gue bilang, ini bunga gini, ini bunga gini tau, ini bunga gini. Dan nyokap gue se-open minded itu sekarang. Dia pesannya cuma satu, kamu mau ngapain pun kamu lakuin, yang penting kamu siap dengan konsekuensinya. Kamu harus tahu, pikirin terus konsekuensi setiap kamu ngelakuin itu. Tanggung jawab. Gue kalau di rumah terus gue nggak tahu mau ngelakuin apa jadinya. Even di otak gue banyak ide-ide tapi kayak nggak bisa, gue harus gerak orangnya. Oke, kita nggak tahu masa lalu dia sebelum punya anak kayak gue ya. Cuman dari gue kecil dan lain-lain, setelah gue pikir terus flashback masa lalu apa segala macam, wah ternyata anjir nyokap gue sekuat itu. Mungkin kalau orang lain belum bunuh diri kali ya. Gue gak pernah bilang betapa gue sayang. Ada orang hari ibu, ada hari apa segala macem, gue gak pernah ngucap. Gue juga. Bukan karena gue gak sayang, dan gue gak pernah posting juga selamat hari ibu, blablabla, gue gak pernah. Lu pasti juga nanti ngelakuin itu ya, gue masih gengsi dengan tindakan dia, masih gue juga gitu. Anjing gue ngelakuin, tapi perempuan juga gengsi ya. Kalau orang kan ngepost hari ibu, menurut gue ya oke lah, mereka bisa. Cuman karena gue udah banyak yang gue kata siapa, mereka juga ngucapin nih. Banyak yang ngucapin di Instagram, Instastory minimal. Kalau gue di Instastory pun kagak ya kan. Maksudnya she may not the perfect woman on the earth, on the world gitu kan. Cuman intinya gue sayang sama dia. Gue tahu hidup gue tuh roller coaster banget, sangat-sangat roller coaster. Jadi gue nggak tahu one day gue bakal ada di titik terendah lagi. Pasti hidup kan roda berputar terus ya kan. Gue nggak tahu kan bakalan terjadi itu lagi gitu. Entah gue lagi di belahan dunia mana, tiba-tiba gue fucked up ya kan, dan lain-lain. Dan satu-satunya yang mungkin bisa
gue harapkan keberadaannya cuma nyokap. Tapi lu tahu kan nyokap lu tuh nggak bakal hidup kalau di. Iya gue tahu. Nyokap gue cita-citanya dia tinggal di desa. Nah itu banget sih. Emang biasanya kalau orang udah kecapean. Udah investasi dia. Hiruk pikuk pengennya pergi dari situ. Udah beli tanah di Mega Bendung Bogor apa Puncak. Kan megang. Terus udah jadi villanya juga udah jadi. Nyokap gue sekarang itu saya gitu. Tapi ya nih. Tapi nyokap gue itu saat ini adalah direktur di Media Literasi Utama. Itu memang bergerak di bidang LSM keuangan gitu. Cuman sudah di media gitu. Dulu kan sebelumnya di LSM namanya Seknas Fitra, Sekretariat Nasional Forum Transparansi Anggaran. Itu habis itu dia ditunjuk untuk jadi direktur di sana di Media Literasi. Emang besar juga. Ya aktivis lah. Dulu dia kerja di Komnas Perempuan waktu gue Iya kecil. itu waktu itu lu pernah cerita tuh dia kerja. Itu juga hal yang menerusin lu. Nggak semua orang punya keberanian, ketololan dan kenekatan seperti gue untuk say no terhadap laki-laki. Paling pertama untuk say no. Kita ngomongin kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga. Tidak banyak perempuan yang bisa defense. Dan lu ngerasa lu bisa dan lu ngerasa lu bisa. Gue ngerasa nyebarin bisa dan gue ngerasa perasaan. teman-teman gue minimal teman-teman gue aja, nggak usah orang luar banyak luar sana. Gue pengen teman-teman gue minimal jangan sampai mengalami kejadian seperti itu. Tapi kan lu tahu akhirnya dampak kegiatan yang lu lakuin itu bukan cuma buat temen-temen lu kan pada akhirnya. Ya gue tahu juga gitu, dan itu cowok-cowok abis ada gue karena gue pernah ngalamin gitu kan. Gue pernah menjadi korban kekerasan seksual, pemerkosaan gitu kan, hampir diperkosa. Nah itu kan terjadi sekali. Nah gue dengan teman-teman gue ini kita teman-teman yang sudah open minded, yang memang kayak gue juga ini teman-teman gue yang sekarang tuh sejenis semua sama gue. Kita suka pakai baju seksi, kita suka minum, kita suka gaul, kita suka main sama cowok gitu kan. Dan resiko untuk diperkosa bagi cewek kayak kita sangat tinggi, sangat tinggi. Kalau di luar kan biasa aja, karena kan kalau di luar kan udah sistemnya mereka ya lu mau hayu nggak juga nggak apa-apa gitu kan. Kalau Indo kan masih yang patriarki banget. Lihat cewek kebuka dikit, gua aja ke tukang sayur pakai tank top, tukang sayur ngomong gini, kakak nggak malu apa pakai baju kayak gitu? Cewek itu tukang sayurnya loh. Lu nggak malu apa punya mood kayak gitu? Gua langsung gak balas, enggak dong. Emang kenapa harus malu? Oh, gue pengen semua perempuan bebas menjadi dirinya apa adanya, terserah dia mau ngapain. Ada juga sekarang lagi musim yang gue sering denger ya dari beberapa cowok bandel, oke. Nonton bokep, oke. Seks bebas, oke. Tapi kenapa lu ngejudge cewek murahan ketika cewek melakukan hal yang sama seperti itu? Feminisme itu bukan tentang perempuan. Feminisme itu sudah sangat jauh lebih luas daripada yang kita kotakan feminisme.